Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kajian kita pada malam hari ini insya Allah diringkas dari sebuah kitab yang sangat bagus tentang penyembelihan hewan kurban yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala yang berjudul Ahkamul Udhiyah wa Zakat. Hukum-hukum penyembelihan hewan kurban. Yang mana nanti insya Allah akan kita sampaikan definisi hewan kurban, kemudian bagaimana hukum penyembelihan hewan kurban, apa-apa saja hal yang harus dilakukan, apa-apa saja hal yang berkaitan dengan orang yang menyembelih dan lain sebagainya. Sesuai dengan yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sekarang kita masuk kepada bab yang pertama, apa yang dimaksud dengan penyembelihan hewan kurban. Syekh rahimahullah beliau mengatakan, penyembelihan hewan kurban pada hari raya Idul Adha adalah ibadah yang sangat agung kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi penyembelihan ini bukan sekedar kita menyembelih. Bukan sekedar kita memotong hewan kurban. Tetapi ini adalah ibadah yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan. Sebagaimana Allah mensyariatkan salat, sebagaimana Allah mensyariatkan puasa, sebagaimana Allah mensyariatkan zakat, sebagaimana Allah mensyariatkan haji, sebagaimana Allah mensyariatkan berbakti kepada orang tua, begitu juga Allah mensyariatkan penyembelihan hewan kurban. Sehingga ini adalah ibadah yang sangat tinggi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala karena dia adalah ibadah. Sebagaimana hewan kurban ini jika disembelih untuk selain Allah, maka ini termasuk ke dalam kesyirikan yang Allah Subhanahu wa taala tidak akan ampunkan dosanya untuk selama-lamanya. Hanya beda di niat saja kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Diniatkan untuk Allah, maka dia akan menjadi ibadah yang sangat tinggi nilainya di sisi Allah. Tetapi ketika diniatkan untuk selain Allah, maka dia termasuk dosa besar, dan dosa itu adalah kesyirikan yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW mengatakan tentang penyembelihan hewan kurban, barang siapa yang menyembelih setelah salat Id, maka telah sempurna ibadahnya dan dia telah sesuai dengan sunnah dan ajaran kaum muslimin. Untuk penyembelihan hewan kurban, kita tahu dimulai setelah selesai salat Idul Adha sampai hari tasyrik, tanggal 11, tanggal 12 dan tanggal 13. Adapun kita menyembelih sebelum itu maka tidak dianggap kita berkurban. Atau kita menyembelih setelah terbenam matahari tanggal 13, maka tidak dianggap kita berkurban. Sembelihannya hanya sembelihan biasa. Infak, sedekah, berbuat baik kepada orang tidak dihitung sebagai ibadah kurban yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan kepada kita. Kemudian ibadah kurban ini adalah ibadah yang sangat tinggi nilainya di sisi Allah, dan ini ditunjukkan dengan ibadah kurban itu tidak bisa digantikan dengan sedekah. Kalau seandainya ada orang mengatakan, Ustadz, saya tidak mau berkurban, tetapi biaya kurban itu saya sedekahkan saja. Misalnya harga kambing 5 juta, saya tidak berkurban tetapi 5 juta saya sedekahkan. Saya sedekahkan untuk masjid, saya sedekahkan untuk anak yatim, saya sedekahkan untuk orang tidak mampu. Maka yang lebih tinggi nilainya di sisi Allah Azza wa Jalla adalah tetap berkurban. Karena Nabi SAW berkurban. Kemudian diikuti oleh para sahabatnya setelah itu berkurban. Kalau seandainya bersedekah itu lebih baik, maka Nabi SAW tidak akan memotong kambing itu dengan tangannya. Nabi akan menggantinya dengan uang kemudian bersedekah kepada orang lain. Tetapi menandakan ibadah kurban penyembelihan itu adalah ibadah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang tidak digantikan dengan materi. Seperti contohnya kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kita
membayar zakat fitrah dengan uang. Kita punya beras di rumah, kita punya kurma di rumah, kita punya biji-bijian di rumah, kemudian yang kita sedekah, yang kita zakatkan adalah uang. Apakah diterima atau tidak? Sementara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berzakat dengan bahan pokok yang ada pada masanya. Para sahabatnya pun demikian, dan Nabi memerintahkan untuk mengeluarkan zakat fitrah itu dari makanan pokok. Kemudian ada orang mengatakan, saya membayar dengan uang saja. Maka ini adalah hal yang tidak sesuai dengan apa yang dibawakan, yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian hukum kurban ini, kaum muslimin yang dimuliakan Allah, sebagian ulama mengatakan hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan sekali di dalam syariat kita. Sebagian lagi mengatakan hukumnya adalah wajib bagi yang mampu. Seperti berhaji, maka hukumnya wajib bagi yang mampu. Apapun itu, terlepas dari khilaf ulama tentang hukum berkurban, dia tetap ibadah yang sangat agung dan sangat tinggi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, sekarang kita sampaikan tentang jenis-jenis hewan kurban. Hewan yang dikurbankan, yang disyariatkan di dalam agama kita adalah hewan ternak, yang disebut di dalam bahasa Arab dengan bahimatul an'am, hewan yang diternakkan, yang dia jumlahnya bisa bertambah, dan bertambah. Dan hewan ternak ini bukan seperti yang kita sebagian orang lakukan sekarang. Ada orang beternak ayam, ada orang beternak bebek, entok, dan lain sebagainya. Tetapi hewan ternaknya juga telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui lisan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hewan yang diternakkan adalah yang pertama unta. Ini termasuk bahimatul an'am, termasuk hewan yang diternakkan dan hewan yang dikurbankan. Kemudian hewan yang kedua adalah sapi ataupun kerbau. Yang ketiga adalah kambing, yang keempat adalah domba. Adapun hewan yang diternakkan selain dari ini, maka tidak termasuk di dalam hewan bahimatul an'am, hewan yang dikurbankan pada hari raya Idul Adha. Sehingga ketika orang ingin berkorban ayam misalnya, maka tidak diterima. Dia mengorbankan 1000 ekor ayam, 2000 ekor ayam, tidak diterima. Karena apa? Karena keluar dari apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan. Dia termasuk hewan ternak, tetapi bukan hewan ternak yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga hewan ternak hanya 4 ini, unta, sapi, kambing maupun domba. Kemudian kaum muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, syarat-syarat hewan kurban dan penjelasan cacat yang menghalangi keabsahan kita berkurban. Yang pertama, di antara syarat-syarat tersebut ada yang berkaitan dengan waktu dan juga ada yang berkaitan dengan jumlah orang yang berkurban. Yang pertama, hewan kurban itu haruslah dimiliki oleh orang yang akan berkurban. Jadi kalau kita ingin berkurban, kemudian kita mengorbankan sapi orang lain ataupun kambing orang lain, maka ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita haruslah si pemilik dari hewan kurban itu. Harus si pemilik dari hewan kurban itu. Terserah nanti kita yang memotong sendiri ataupun dipotong oleh orang lain. Yang jelas kita yang memiliki hewan kurban itu, maka ini akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, hewan tersebut harus dari jenis yang telah ditetapkan. Seperti yang telah kita sampaikan, yaitu unta, sapi, kambing maupun domba. Adapun selain daripada ini, maka tidak diterima dan kita belum dianggap orang yang berkurban
pada hari raya Idul Adha. Kemudian yang ketiga, haruslah mencapai usia tertentu. Usia tertentu seperti unta harus sudah genap 5 tahun, sapi harus sudah genap 2 tahun, kambing harus sudah genap 1 tahun, dan domba minimal 6 bulan. Kalau kurang daripada itu, maka hewan ini belum bisa dikorbankan dan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kaum muslimin yang dimuliakan Allah, hewan kurban tersebut haruslah selamat dari cacat yang menghalangi keabsahannya. Dan ini sesuatu yang lumayan sering terjadi ketika orang ingin membeli seekor kambing, seekor sapi, kemudian didapati sapi tersebut cacat, ataupun kambing tersebut cacat, unta tersebut cacat, maka ini tidak sah untuk berkurban dan kita belum dianggap melaksanakan perintah kurban. Nabi SAW ketika itu berdiri di tengah-tengah para sahabatnya, dan beliau SAW mengatakan ada 4 yang tidak boleh ada pada hewan kurban, ataupun dalam riwayat lain dikatakan yang tidak sah dilakukan ketika berkurban. Ada 4 hal kata Nabi SAW. Yang pertama adalah hewan yang buta dan jelas kebutaannya. Kita tahu hewan tersebut memang tidak bisa melihat. Dia tidak bisa melihat, maka ini tidak sah untuk berkurban. Kemudian yang sakit dan jelas sakitnya. Hewan tersebut memang sakit. Baik itu sakit, kalau para ulama mengatakan baik dia sakit panas, baik dia sakit terkena infeksi dan lain sebagainya, maka ini tidak sah untuk dikorbankan. Kemudian hewan yang pincang, yang jelas pincangnya, hewan berkaki 4, kemudian dia berjalan hanya dengan 3 kaki saja, atau hanya berjalan dengan 2 kaki saja, maka ini tidak sah untuk dikurbankan. Kemudian kata Nabi SAW, hewan yang kurus hingga tidak memiliki sumsum, ataupun hewan yang kurus sekali, yang dagingnya itu seperti ada dan tidak ada, yang kalaupun dipotong orang tidak akan kenyang dengan pembagian dagingnya. Maka hewan seperti ini, 4 karakter ini kata Nabi SAW, ini tidak sah dijadikan sebagai hewan kurban. Kemudian kaum muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, adapun hewan-hewan yang memiliki cacat tertentu yang tidak sampai kepada derajat yang 4 tadi, maka hal ini kata para ulama, dan Syekh juga menyampaikan hal itu, ini adalah hewan yang makruh untuk dikurbankan. Dia sah dikurbankan, tetapi hukumnya makruh. Kalau ada selain daripada hewan itu, maka hewan tersebut lebih utama untuk dikorbankan. Apa saja hal tersebut? Syekh rahimahullah beliau mengatakan, yang pertama adalah hewan yang terpotong tanduk atau telinganya. Hewan tersebut memiliki tanduk, memiliki telinga, tetapi karena berbagai kondisi tanduknya patah. Patah sebelah, patah sedikit. Kemudian atau terpotong telinganya sedikit, maka hewan seperti ini hukumnya adalah makruh untuk dikurbankan. Tetapi kalau dikurbankan, maka kurban kita tetap sah. Kemudian yang kedua, ada hewan yang telinganya terbelah dari depan secara melintang. Kemudian ada hewan yang terbelah telinganya dari belakang. Ada hewan yang telinganya berlubang, ada lubang-lubangnya, maka ini makruh untuk dikurbankan. Kemudian ini semua berdasarkan hadis dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, kami diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memperhatikan mata dan juga telinga agar tidak berkurban dengan hewan yang muqabalah, mudharabah, syarqa dan kharqa, yaitu hewan yang telah kita sebutkan tadi. Hewan yang tanduknya patah, hewan yang telinganya terpotong, hewan yang telinganya berlubang dan lain sebagainya. Kami diperintahkan oleh Nabi SAW untuk memperhatikan hewan-hewan ini, jangan sampai dikurbankan. Tapi kata para ulama, sekalipun dikorbankan, maka kurban kita tetap
tetap dihitung sah. Kemudian setelah itu kaum muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, ada juga hewan yang makruh dikorbankan, seperti contohnya hewan yang tanduknya hilang dari akarnya. Adapun ada juga hewan yang telinganya terpotong habis hingga terlihat lubang telinganya saja. Mungkin telinganya terpotong habis sebelah, sehingga yang ada hanya lubang telinganya saja. Ini juga termasuk hewan yang makruh untuk dikorbankan. Setelah itu kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kita mempelajari hewan-hewan tersebut agar kita tinggalkan dan kita mencari yang lebih baik daripada hewan tersebut, karena kita menginginkan ibadah kita ini sempurna di mata Allah Subhanahu wa taala. Kalau hanya sekedar kita ingin sah, salat hanya sekedar ingin sah, berkurban hanya sekedar ingin sah, haji hanya sekedar ingin sah, berapa ruginya kita menjalankan ibadah? Membaca Al-Qur'an hanya sekedar pingin sah dan lain sebagainya. Berapa ruginya kita menjalankan ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Bukankah dalam perintah salat saja kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, orang yang salat itu ada yang dituliskan pahalanya sempurna oleh Allah. Ada yang dituliskan pahalanya 1/9, 1/8, 1/7, 1/6, 1/5. Kalau hanya sekedar sah, maka sah orang salat seperti itu. Hanya menggunakan pakaian menutup aurat, hanya menggunakan pakaian seadanya kita salat. Sementara Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Khudzu zinatakum 'inda kulli masjid." Ambillah pakaian kalian, perhiasan kalian setiap kalian masuk masjid. Artinya setiap kita salat, kita dianjurkan untuk memperindah ibadah kita di mata Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan kurban. Kalau ada hewan lain selain daripada hewan ini, maka hewan tersebut lebih utama untuk dikorbankan. Sekalipun hewan ini sah dan hukumnya adalah makruh. Kemudian kaum muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, ada hal-hal yang harus dihindari oleh orang yang ingin berkurban. Kita tahu banyak orang yang mampu di atas dunia ini. Banyak orang yang mampu untuk berkurban dari tahun ke tahun. Dan tidak jarang ada orang yang berkurban tahun ini berkurban 1 ekor sapi. Tahun kemarin berkurban 1 ekor sapi. Tahun kemarinnya lagi berkurban 1 ekor sapi. Sudah 10-20 tahun setiap tahun dia berkurban 1 ekor sapi. Ada yang mampunya 1 ekor kambing, ada yang mampunya 1 ekor sapi, ada yang mampunya 1 ekor unta. Setiap tahun dia berkurban. Karena Allah Subhanahu wa taala berikan kelapangan kepadanya. Dan orang ini ketika dia hendak berkurban, ada hal-hal yang harus dihindari dan dijauhi oleh orang tersebut. Kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, jika kalian melihat hilal Zulhijjah masuk tanggal 1 Zulhijjah dan salah seorang dari kalian ingin berkurban, maka hendaklah dia menahan diri dari rambut dan juga kukunya. Maksudnya adalah ketika dia ingin potong rambut, maka tahanlah terlebih dahulu. Ketika dia ingin potong kuku, maka tahanlah terlebih dahulu ketika masuk 1 Zulhijjah. Dan ini larangan bagi orang yang ingin berkurban, baik laki-laki maupun perempuan. Dalam riwayat lain, Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, dan janganlah dia mengambil sedikit pun dari rambutnya hingga dia berkurban. Jadi mulai dari tanggal 1 Zulhijjah, bagi Bapak Ibu rahimakumullah yang ingin berkurban, masuk tanggal 1 Zulhijjah kemarin sampai nanti hewannya dipotong, disembelih, maka jangan motong rambut dan jangan memotong kuku. Para ulama mengatakan mencoba menelusuri hikmah dari kenapa kita jangan motong rambut dan jangan memotong kuku. Apa hubungannya, Ustaz? Berkorban dengan motong rambut dan juga motong kuku, apa hubungannya? Para ulama, bukan ulama zaman sekarang, tetapi dari dahulu permasalahan ini sudah timbul. Kenapa Nabi Shallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk potong rambut dan juga potong kuku? Di antaranya adalah
hikmah dari hal tersebut supaya kita ini tetap sempurna. Bukankah kalau kita motong rambut itu bagian dari diri kita, sudah hilang. Ketika kita motong kuku itu bagian dari diri kita, dan kalau kita potong dia sudah hilang. Tetapi orang yang ingin berkurban karena pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala dan juga dia insya Allah diselamatkan dari azab api neraka di akhirat nanti, maka rambut dan kukunya pun harus ikut mendapatkan fadilah tersebut. Ini diantara hikmah kenapa kita dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mencukur rambut dan juga untuk memotong kuku bagi orang yang ingin berkurban. Tetapi sebagian para ulama mengatakan hikmah tersebut tidak jelas. Apa hubungannya antara memotong kuku, memotong rambut, dan juga penyembelihan hewan kurban. Tetapi apapun itu, hadirin yang dimuliakan Allah, ini adalah perintah. Ini adalah perintah, larangan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang beriman tidak akan banyak mempertanyakan kenapa. Kenapa kita disyariatkan yang laki-laki sholatnya di masjid? Kenapa? Kenapa yang perempuan disyariatkan sholatnya di rumah? Kenapa? Orang beriman tidak akan banyak bertanya tentang mengapa demikian dan mengapa demikian. Ketika ada perintah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dia akan melakukannya. Dan ketika ada larangan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dia akan meninggalkannya. Dan inilah ciri-ciri orang beriman. Apapun itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang untuk memotong rambut dan juga memotong kuku, maka kita jalankan. Sekalipun nanti kata para ulama, ada orang-orang yang memang butuh untuk memotong rambut, butuh untuk memotong kukunya, maka hal tersebut tidak mengapa. Seperti dia ada sakit di kepalanya yang harus diobati dan perlu untuk mencukur rambutnya, maka silakan dicukur. Walaupun dia hendak berkurban pada tanggal 10-nya, karena ini di luar hukumnya adalah darurat. Ya, dia butuh, maka silakan untuk melakukannya. Seperti kulit yang terkelupas. Ada orang kulit kepalanya suka terkelupas dan dia butuh untuk mencukur rambut, sedangkan dia hendak berkurban pada tanggal 10. Maka silakanlah dia untuk memotong rambutnya. Atau ada luka yang perlu dibersihkan. Qadarullah, misalnya seminggu yang lalu terjadi kecelakaan. Kemudian kepalanya qadarullah harus dijahit. Harus dijahit. Maka hal tersebut tidak mengapa dia mencukur rambutnya walaupun dia hendak berkurban pada tanggal 10 Zulhijjah. Wallahu taala a'lam bishawab. Kemudian kaum muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, di antara penyembelihan dan juga syarat-syaratnya, yang pertama adalah untuk unta maka disunnahkan dengan metode an-nahar. Jadi an-nahar itu adalah tata cara penyembelihan untuk unta dengan cara menusuk unta tersebut pada bagian lehernya, kemudian pisaunya baru digoyangkan ke kanan dan ke kirinya. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Al-Kautsar, "Inna a'tayna kal kautsar fasholli li rabbika wanhar." Wanhar itu maksudnya adalah dan berkurbanlah. Kalimat an-nahar itu adalah menusuk artinya. Maka tusuklah unta itu. Karena orang Arab ketika itu kurbannya adalah unta. Kurbannya adalah unta. Wanhar, dan sembelihlah dan tusuklah, kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syarat syah penyembelihan kurban, penyembelihan haruslah orang yang memiliki niat, kemampuan, yaitu orang berakal dan juga mumayyiz. Orang berakal dan juga mumayyiz. Berarti dari orang yang kurang akalnya atau orang yang tidak memiliki akal, maka tidak sah penyembelihannya. Sehingga kata Syekh rahimahullah, tidak sah penyembelihan anak kecil yang belum mumayyiz. Anak umur 4 tahun, umur 5 tahun, belum bisa membedakan yang hak dan yang batil, yang benar dan yang salah, kita suruh dia menyembelih kambing. Atau anak umur 3 tahun, kita suruh menyembelih kambing, maka ini tidak sah. Kemudian
ada orang tua yang sudah tidak ada lagi akalnya. Kita tahu sebagian orang yang sudah tua renta, Allah Subhanahu wa taala kembalikan mereka seperti anak kecil. Dan ini banyak terjadi kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Orang yang sudah tua, sudah usia 80, 90, ternyata Allah kembalikan seperti masa anak-anak. Tidak memiliki ilmu pengetahuan dan tidak memiliki akal yang sehat. Dan kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla semoga kita tidak termasuk orang-orang yang demikian. Dan tidak ada pernah sejarahnya orang yang dekat kepada Allah Azza wa Jalla kembali menjadi anak-anak di usia yang sudah tua. Umumnya orang yang kembali kepada usia anak-anak di usia senjanya adalah orang yang tidak dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Masa mudanya dihabiskan untuk dunia, masa tuanya dihabiskan untuk dunia. Ketika masuk masa renta, maka Allah kembalikan dia seperti anak-anak. Wal'iyadzubillah. Dan juga kata Syekh rahimahullah, tidak sah sembelihan orang gila, orang mabuk, ataupun orang yang tidak sadarkan diri. Sekalipun orang mabuk ini dia mampu untuk menyembelih, maka sembelihannya tidak dihukumi sah di dalam syariat kita. Kemudian orang yang akan menyembelih itu haruslah orang yang beragama Islam ataupun orang ahlul kitab, yaitu orang Yahudi maupun orang Nasrani, karena sembelihan mereka dianggap sah di dalam syariat kita. Tidak ada masalah dengan sembelihan orang ahlul kitab, orang Yahudi maupun orang Nasrani. Dari sini kaum muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, Syekh juga mengatakan sembelihan orang muslim, orang Islam itu halal meskipun dia ini orangnya fasik. Banyak sekali melakukan dosa. Hari ini makan riba, besok berbuat zalim, besoknya lagi durhaka kepada orang tua, besoknya lagi mencuri, besoknya lagi merampok. Ternyata ketika tanggal 10 Zulhijjah, dia diamanahkan untuk menyembelih. Memiliki tenaga yang kuat, fisik yang kuat. Sembelihannya tetap sah. Karena dia masih tergolong orang Islam. Masih tergolong orang Islam. Kemudian sembelihan orang ahlul bid'ah. Kalau kita pernah mendengar kalimat bid'ah di dalam agama, maka sembelihan mereka dihitung sah. Selama bid'ah yang dilakukan tidak mengeluarkan dia dari agama Islam. Tidak mengeluarkan dia dari agama Islam. Adapun contohnya orang-orang yang menganggap, karena Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ada yang dinamakan dengan bid'ah i'tiqadi, keyakinan. Hal yang baru dia yakini, seperti contohnya ada orang meyakini bahwasanya Imam Ali radhiyallahu taala anhu setiap malam turun ke langit dunia untuk mengurus perkara dunia. Dan ini dikatakan oleh orang-orang Syiah. Dan ini bid'ah mukaffirah, ini kafir. Mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Kalau dia menyembelih, sembelihannya tidak sah. Atau ada orang yang menganggap Tuhannya bukan Allah, tetapi Tuhannya adalah para imamnya, para pemimpin kelompoknya, para ulama-ulama yang mereka agungkan. Maka yang seperti ini ketika mereka menyembelih, maka sembelihannya tidak sah. Kemudian ada juga sembelihan muslim yang halal, anak kecil yang sudah mumayyiz. Umur 8 tahun, 9 tahun, sudah mumayyiz, sudah balik berakal, maka ketika dia menyembelih, sembelihannya sah, dan juga sembelihan perempuan dihukum sah di dalam syariat kita. Kemudian kaum muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, ada hal-hal adab-adab dan juga hal makruh di dalam penyembelihan. Di antara adab ketika kita ingin menyembelih, yang pertama adalah menghadapkan hewan ke arah kiblat. Dan hal ini berdasarkan dari hadis Jabir bin Abdullah
bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berkurban pada hari raya, beliau menghadapkan hewan sembelihannya ke arah kiblat. Kemudian yang kedua, ada berbuat baik kepada hewan yang akan kita sembelih. Berbuat baik ini, kaum muslimin yang dimuliakan Allah, ternyata tidak hanya kepada manusia saja. Tidak hanya kepada orang-orang Islam saja. Tidak hanya kepada tetangga kita saja. Tidak hanya kepada karib kerabat kita saja. Ternyata di dalam syariat agama kita, berbuat baik ini pun disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai kepada hewan yang akan kita kurbankan. Begitu baiknya agama kita. Begitu sempurnanya agama kita. Begitu sempurnanya agama yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk urusan hewan kurban. Mungkin ada orang mengatakan, untuk apa? Hanya hewan tidak berakal, disembelih, mati, kemudian dimakan. Tetapi di dalam agama kita tidak. Agama kita adalah agama rahmatan lil alamin, rahmat bagi alam semesta ini. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengatakan, man la yarham la yurham. Siapa yang tidak mengasihi maka tidak akan dikasihi. Yang tidak menyayangi maka tidak akan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbuat baik kepada hewan sembelihan yaitu dengan cara yang pertama menggunakan alat yang tajam. Pisau yang tajam, parang yang tajam, dan ini harus ditajamkan sebelum kita berkurban. Kemudian berbuat baik kepada hewan itu dengan cara menyembelih secara cepat dan juga tepat. Ini termasuk berbuat baik kepada hewan yang akan disembelih. Sudahlah pisau kita tajam, parang kita tajam, kita menyembelihnya dengan cepat sekali. Tidak kita pelan-pelankan atau tidak kita lambatkan, tetapi menyembelih dengan cepat dan juga tepat. Sehingga terputuslah dua urat yang ada di leher hewan sembelihan tersebut. Kemudian yang ketiga adalah tidak menyiksa hewan tersebut. Dan ini sering sekali terjadi. Hewan tersebut mungkin diikat dengan sedemikian kuatnya, kemudian sampai ditendang di sebagian tempat, kemudian ditarik-tarik dan lain sebagainya. Ini termasuk hal yang tidak berbuat baik kepada hewan kurban. Hewan kurban tersebut adalah hewan yang harus kita berbuat baik sekalipun dia akan disembelih dan dibagikan dagingnya kepada kaum muslimin. Tapi syariat kita harus berbuat baik kepada hewan kurban. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan di dalam sebuah hadis, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala telah mewajibkan berbuat baik terhadap segala sesuatu. Jika kalian membunuh, maka lakukanlah dengan yang baik. Jika kalian menyembelih, maka lakukanlah dengan yang baik. Dan hendaklah salah seorang dari kalian menajamkan pisaunya dan menenangkan hewan sembelihannya. Jadi pisau tajam, hewan tersebut pun ditenangkan terlebih dahulu. Baik diberikan makan, diberikan minum sebelum dia disembelih. Ini termasuk dalam berbuat baik kepada hewan sembelihan. Di dalil yang kita bawakan ini, kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kata Nabi SAW, jika kalian membunuh, maka lakukanlah dengan hal yang baik. Bagaimana memahaminya, Ustaz? Jika membunuh, maka bunuhlah dengan yang baik. Apakah kita diperintahkan untuk membunuh? Tidak. Tetapi di dalam syariat kita ada orang-orang yang boleh untuk dibunuh di dalam syariat kita. Seperti contohnya orang yang murtad. Orang yang ahli sihir. Jika dia tidak bertaubat, maka hukumannya adalah dibunuh. Dan jika ingin membunuhnya, maka bunuhlah dengan cara yang baik. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan dibunuh dengan cara yang tidak baik. Disiksa terlebih dahulu, tidak diberi makan sebelum itu. Kemudian dikurung dan lain sebagainya. Idza qataltum fa ahsinul qitlah. Jika kalian tidak membunuh, maka bunuhlah dengan cara yang baik. Bukan artinya boleh membunuh sembarangan, tidak. Ini dosa besar. Tetapi kalau penguasa yang melakukannya,
sesuai dengan syariat Allah, maka ini termasuk pahala. Bukankah orang-orang ahli sihir itu perusak? Merusak akidah, merusak hubungan suami istri, antara suami dan istrinya, merusak anak-anak. Orang seperti ini diminta bertaubat, tidak mau bertaubat, maka harus dihilangkan orangnya, dibunuh. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, haddus sahiri dorbatu saif. Hukuman untuk ahli sihir adalah satu penggalan, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang orang lain merasa tidak aman dari dirinya, orang yang melakukan kerusakan di atas permukaan bumi. Jadi jangan kita anggap sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jika kalian membunuh maka bunuhlah dengan cara yang baik. Kemudian kita membunuh dan sebagainya, ini dosa besar. Apalagi membunuh seorang mukmin, seorang yang beriman tanpa alasan yang benar, maka jangan harap di akhirat nanti dia akan mencium bau surga. Orang yang kafir saja dibunuh, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ahlu zimmi, orang yang tidak memerangi Islam, walaupun dia kafir, dibunuh, maka orang yang membunuhnya tidak akan mencium bau surga. Maka bagaimana lagi dengan orang yang mudah sekali menghilangkan nyawa orang lain? Dan tentu siksa di akhirat, siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat berat dan juga sangat besar bagi orang yang seperti itu. Kemudian kaum muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, di antara adab penyembelihan, memberikan air kepada hewan sebelum dia disembelih. Dan ini disebutkan oleh sebagian ulama Syafi'iyah, walaupun mereka tidak menyebutkan dalilnya apa. Akan tetapi mereka mengatakan ini termasuk di dalam berbuat baik kepada hewan. Diberikan minum terlebih dahulu, diberikan makan terlebih dahulu, ditenangkan terlebih dahulu, sehingga ketika proses nanti dia tidak gemetar dan lain sebagainya. Kemudian di antara hal berbuat baik kepada hewan adalah menyembunyikan pisau tersebut dari hewan. Tidak memperlihatkan pisau tersebut kecuali ketika betul-betul hendak menyembelihnya. Jadi jangan sampai hewan itu melihat pisau yang kita bawa, ataupun melihat pisau tergantung, pisau tertancap dan lain sebagainya. Karena hewan tersebut bisa tidak tenang melihat hal tersebut. Satu hewan tidak tenang, hewan lain juga tidak akan tenang. Pisau tersebut diperlihatkan hanyalah ketika proses penyembelihan akan segera dilakukan. Dikeluarkan pisau, kemudian hewan langsung disembelih dan disimpan ketika itu. Jangan sampai hewan lain juga melihat pisau maupun parang yang akan kita lakukan untuk penyembelihan. Dan ini termasuk berbuat baik kepada hewan tersebut. Kemudian setelah itu kaum muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, ada hal-hal juga yang bisa kita lakukan. Di antaranya adalah kita berdoa agar kurban tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak tahu ibadah kita itu diterima atau tidak. Apakah sebelum hewan tersebut dipotong ada rasa riya di dalam hati kita? Di daerah ini yang berkorban hanya saya, Ustaz. Dari tahun ke tahun saya yang berkorban sapi terus. Berapa jumlah sapinya? 1. Siapa yang berkorban? Saya, Ustaz. Sudah 10 tahun ini. Masuk hal seperti itu ke dalam hati dan itu terus, maka kurbannya tidak diterima. Karena dia tidak ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah berkorban, setelah hewan tersebut dipotong, maka hendaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, terimalah hewan kurbanku ini, sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau menyembelih, beliau mengatakan, Bismillah, ya Allah, terimalah dari Muhammad, dari keluarga Muhammad, dan dari umat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang belum bisa berkurban. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sudah berkurban untuk kita, yang sampai hari ini belum mampu berkurban. Nabi sudah kurbankan 1400 tahun yang lalu. Begitu cinta dan sayangnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita. Tinggal lagi bagaimana kita menjalankan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah sempurna. Bagaimana kita hanya menjalankan.
Kalau dahulu Nabi SAW membawa, berjuang, menyebarkan, disakiti, diusir dari kota Mekah supaya Islam itu sampai ke bumi Kuansing ini, sampai hari ini. Supaya kita bisa mengenal Allah dan kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, terimalah dari Muhammad, dari keluarganya Muhammad, dan dari umat Muhammad. Dan kita umat beliau, Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kaum muslimin yang dimuliakan Allah, hal yang dimakruhkan di dalam penyembelihan, menyembelih dengan alat yang tumpul, ini termasuk makruh di dalam syariat kita, karena bertentangan dengan perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menajamkan pisau. Pisau tidak tajam, pisau tumpul, kemudian dibuat untuk menyembelih, maka hewan akan tersakiti. Dan ini hukumnya adalah makruh dan mungkin bisa sampai kepada hukum haram. Kalau memang betul-betul kita ingin menyakiti hewan tersebut. Kemudian menajamkan pisau di depan mata hewan tersebut, ini termasuk hal yang makruh. Kita dengarkan bunyi pisau di ayun, ya, kemudian kita lihatkan pisau tersebut kepada hewan kurban, ini termasuk makruh. Dan bisa sampai haram kalau kita ingin betul-betul menakuti hewan tersebut. Supaya dia gelisah, supaya dia takut. Karena tidak boleh kita memberikan rasa takut kepada siapapun. Sehingga dalam syariat kita, ketika ada orang lain ingin meminjam pisau, maka jangan sampai ujung pisaunya yang kita berikan kepada saudara kita. Datang istri minta ambilkan pisau dapur pada suaminya untuk motong bawang. Bang, ambilkan pisau. Kemudian kita ambilkan pisau dan kita hadapkan matanya, mata pisaunya. Maka ini hukumnya adalah haram. Karena orang akan takut. Bagaimana lagi dengan parang, tajam, dan lain sebagainya. Bagaimana cara memberikannya, Ustadz? Memberikannya adalah pegangannya yang diberikan. Jangan sampai matanya yang diberikan. Karena tidak boleh memberikan rasa takut kepada orang lain. Kemudian diantaranya juga adalah hal yang dimakruhkan, menyembelih hewan itu di depan ataupun di mata hewan yang lain, sehingga merasa takut, terkejut, dan juga gelisah. Kemudian menyakiti hewan sebelum benar-benar mati, seperti mematahkan lehernya, kemudian mulai menguliti hewan tersebut sebelum dia mati, ataupun memotong anggota tubuh. Dan ini mungkin sering terjadi. Hewan betul belum mati, kemudian sudah dimulai prosesi. Ini termasuk hal yang dimakruhkan dan bisa sampai kepada derajat haram. Kemudian di antara hal yang dimakruhkan, tidak menghadap kiblat ketika menyembelih, disebutkan oleh para ulama sebagai makruh, tetapi wallahu alam bisawab, tidak ada dalil yang menunjukkan kemakruhan. Hanya yang disunahkan oleh Nabi SAW adalah menyembelih dengan menghadap ke arah kiblat. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, hadirin yang dimuliakan Allah, demikianlah kajian singkat kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Waktu Isya sudah masuk. Semoga apa yang kita pelajari dapat menambah ilmu kita, dapat menambah wawasan kita, dan dapat menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga amalan yang kita lakukan adalah amalan yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan amalan-amalan yang kita lakukan hanya berdasarkan hawa nafsu maupun ikut-ikutan orang saja. Karena amalan itu harus berdasarkan ilmu sehingga dia diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Apa yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan apa yang salah dan keliru maka murni dari kesalahan dan kekeliruan saya. Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya terbebas dari kesalahan tersebut. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Perbanyak maaf. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.